Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat ibu-ibu sekalian, seluruh pengurus Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim. 5 ayat ini kemarin sudah kita bahas, walaupun tidak lengkap sebetulnya. Pembahasan Al-Quran itu Bu, kalau dilengkapkan satu ayat tidak selesai satu hari. Bahkan tafsir yang terbesar itu saat ini ada yang mencapai 50 jilid kalau nggak salah. Dan itu juga masih belum selesai. Begitu dalamnya isi Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan, litundzira qauman ma undzira aba'uhum fahum ghafilun. Litundzira qauman, wahai Muhammad, engkau dijadikan rasul, dijadikan utusan Allah. Litundzira qauman, untuk memperingatkan kaum ma undzira aba'uhum, yang nenek moyang mereka tidak diingatkan. Fahum ghafilun, sehingga mereka lupa. Bapak Ibu, saya terangkan dulu di sini bahwa riwayat ya tentang jumlah mereka. Ada yang mengatakan bahwa jumlah Nabi dan Rasul keseluruhan itu adalah 300.000. Ada juga yang mengatakan 124.000. Ada yang mengatakan Rasul. Itu saja yang wajib diketahui. Nah, diutusnya para Rasul ini di waktu dan tempat yang kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama. Waktu kadang berbeda, kadang sama. Ada nabi yang diutus dalam waktu yang berbeda. Contoh, misalnya Nabi Adam, dan ada yang mengatakan 1500 tahun terpautnya.
Kalau di beberapa tafsir itu sepertinya yang paling banyak mengatakan 1760 tahun jeda waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ini bersamaan. Contoh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini wafat duluan baru kemudian Nabi Ismail. Keterpautan Nabi sebelum Rasul sebelum Nabi Muhammad itu siapa, Bu? Nabi Isa. Jadi Nabi ke-24, Rasul ke-24 itu adalah Nabi Isa, dan Rasul ke-25 sekaligus penutup penghujung itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Keterpautan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahun. Jadi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, bukan wafat ya, diangkat oleh Allah, maka 600 tahun kemudian Nabi Muhammad lahir. Ini salah satu fakta sejarah yang membuktikan bahwa sebetulnya hari Natal yang kita kenal itu bukan kelahiran. Siapa yang membersihkan? Fatimah Zahra, putri beliau yang waktu itu berumur sekitar 10 tahun. Jadi melihat abahnya digitukan, Fatimah kemudian datang, ngambil air, dibersihkan. Rasulullah tidak bergerak, tetap sujud. Ketika perjalanan pulang, Fatimah mendengar beberapa kafir Quraisy mengatakan, ini loh anaknya Muhammad, sebentar lagi jadi yatim dia karena bapaknya kita bunuh. Itu terdengar oleh Fatimah. Bayangkan anak 10 tahun, seumuran anak saya, Naura itu 11 ya, lalu mengatakan bahwa saya akan dibunuh oleh orang. Betapa susahnya. Akhirnya begitu pulang sampai rumah, Fatimah termenung, lalu Rasulullah datang. Ada apa kan? Fatimah cerita, Abah tadi saya mendengar habis membersihkan Abah dari darah-darah tadi itu, dari kotoran tadi itu, saya pulang. Kemudian di tengah jalan ada orang mengatakan bahwa Abah akan dibunuh. Siapa yang mau bunuh? Diajak Fatimah, dituntun gitu. Ayo coba tunjukkan ke Abah siapa yang mau bunuh. Itu bah, sekian orang itu kumpul-kumpul gitu. Lihat ya, mereka berani apa enggak sama Abah. Fatimah ditinggal dalam jarak sekitar 10 meter. Rasulullah datang ke orang-orang yang tadi berencana membunuh. Apa yang terjadi? Begitu Rasulullah datang, tidak ada satupun, jangankan menyerang, memandang Rasulullah aja nggak berani, tertunduk semuanya, takut loh. Fatimah menyaksikan itu. Rasulullah balik lagi ke Fatimah, gimana? Bohong enggak? Iya bohong. Jangan khawatir, Allah melindungi Abah. Jadi ini perjuangan berat Rasulullah tidak hanya menimpa diri beliau, tetapi juga menimpa putri beliau. Ini juga yang menyebabkan kemudian Fatimah menjadi sosok yang sangat berjiwa besar karena ikut berjuang dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sejarah kalau terus dirunut Bapak Ibu gak selesai-selesai. Banyak dongeng-dongeng yang lain itu yang menarik di dalam sirah nabawiyah, dalam perjalanan hidup Rasulullah yang penuh heroisme, heroik, kepahlawanan, yang menyedihkan, yang mengharukan, dan seterusnya. Saya yakin Ibu kalau membaca Siratul Mustafa karangan Muhammad Husin Haikal itu pasti sering nangis Ibu. Lebih dramatis daripada drama Korea. Luar biasa mengharukan. Salah satunya adalah seperti barusan. Nah, Rasulullah berjuang ketika 600 tahun. Setelah 600 tahun tidak ada Nabi. Beliau berjuang menegakkan agama Allah, banyak tantangan, dan perjuangan beliau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Awal mulanya sendirian, hanya ditemani istri beliau Khadijah, perempuan pertama yang percaya kepada kerasulan Nabi. Kemudian datang Abu Bakar, masuk Islam juga. Abu Bakar yang pertama orang kaya langsung jatuh miskin gara-gara berteman dengan Rasulullah. Ya, karena hartanya semuanya itu diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan. Nah, kita urut. Ibu-ibu mungkin sering mendengar ya cerita bagaimana Umar masuk Islam itu. Pernah dengar ibu-ibu? Umar yang pertama akan membunuh Rasulullah ternyata tidak jadi, justru masuk Islam.
Nggak perlu diceritakan lagi ibu ya. Iya, sudah tahu itu. Ada lagi yang unik. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini awalnya orang kafir, dia ahli politik, ahli diplomasi, ya kalau sekarang orang partai lah kira-kira gitu. Amr bin As itu orangnya cerdas. Dia termasuk penentang utama Rasulullah. Pada satu saat Amr bin As ini sedang berunding dengan orang-orang kafir di Makkah waktu itu. Amr bin As mengatakan, gimana kalau kita ke kerajaan Habasyah saja? Nama rajanya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah orang terkuat waktu itu di Jazirah Arab. Kita datang ke sana menjalin hubungan erat, menjalin hubungan baik, kita bawa hadiah-hadiah supaya nanti ketika umat Islam ini menang, kita masih ada kekuatan yang membela. Sehingga kelompok kita masih kuat. Dan kalau misalnya umat Islam kalah, kita semakin kuat karena didukung oleh Raja Najasyi. Sudah, ibu-ibu, Amr bin As akhirnya datang ke Habasyah, yang rajanya bernama Raja Najasyi. Sampai di depan Raja Najasyi, ternyata di situ utusan Rasulullah baru pulang dari Raja Najasyi. Baru saja pulang Najasyi. Lalu beliau mengatakan, Raja Najasyi ini, baru saja utusan Muhammad pulang. Selamat datang di Habasyah, katanya Raja Najasyi. Amr bin As yang masih kafir itu membawa hadiah banyak. Ada emas, ada intan, ada sutra dan sebagainya. Diberikan kepada Raja Najasyi. Lalu Amr bin As yang masih kafir mengatakan, wahai yang mulia Raja Najasyi, ini ada hadiah buat engkau dari kelompok kami, orang-orang yang tidak senang kepada Muhammad, yang memusuhi Muhammad, tolong terima hadiah dari kami. Lalu mohon dengan hormat Ad-Damiri dan kawan-kawan yang utusan Rasulullah barusan, tolong suruh kejar oleh pasukanmu, bunuh mereka, karena mereka adalah utusan Muhammad dan Muhammad adalah musuh kami. Bilang ke Raja Najasyi, mengharap Raja Najasyi mau bekerja sama dengan Amr bin As. Tapi ibu-ibu yang terjadi luar biasa. Raja Najasyi gak menjawab, tahu-tahu Amr bin As ditampar, biar gitu, sampai hampir semamput katanya. Kaget Amr bin As, main tampar. Lalu Raja Najasyi marah besar. Bagaimana mungkin saya harus membunuh seorang yang diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kaget. Bagaimana mungkin saya harus membunuh utusan dari orang yang termulia di muka bumi, yang diutus oleh Allah untuk membawa agama Islam, agama Tauhid? Amr bin As kaget. Loh, mohon maaf Raja, Raja sudah Islam? Iya, rawat. Kalau kamu kesini mengajak saya untuk memusuhi Muhammad, maka sekarang juga kamu jadi musuh saya, katanya Raja Najasyi. Langsung ciut itu Amr bin As itu. Langsung gemeter, lalu mengatakan, ya sudah kalau gitu saya masuk Islam aja. Akhirnya masuk Islam di hadapan Raja Najasyi di Mesir. Dan beberapa puluh tahun kemudian, ternyata memang Amr bin As ini menjadi gubernur di Mesir dan merupakan jenderal yang pilih tanding. Ini ibu-ibu sekalian ya. Jam berapa ini? 16.34. Kita lanjutkan lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Oh maaf. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah pasti siksa untuk sebagian besar dari mereka. Sebagian besar dari mereka pasti masuk neraka. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Sebagian besar manusia, sebagian besar kaum waktu itu adalah tidak beriman, sehingga kemudian mereka disiksa oleh Allah nanti di neraka. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Salah satu gambaran siksanya itu adalah bahwa inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, di leher mereka diberi belenggu-belenggu, fahiya ilal adqani, sehingga mereka itu tangannya tertengadah mendongak ke atas,
fahum muqmahun, dan mereka mendoakan mukanya nggak bisa nunduk gara-gara ada belenggu itu. Kita lanjutkan, inna ja'alna wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, kalau ini ada sebab nuzulnya, cukup menarik itu. Dan kami jadikan min baini aydihim saddan, di depan mereka tutup, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga tutup. Fa'ghshaynahum, lalu kami tutup mereka, kami liputi mereka, fahum la yubsirun, sehingga kemudian mereka tidak bisa melihat. Ayat ini turun menceritakan tentang Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan. Jadi hampir sama seperti kisah yang tadi. Satu saat Abu Jahal, waktu itu Nabi masih di Mekah, sesumbar kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang di seluruh Mekah waktu itu. Kalau saya lihat Muhammad, saya bunuh dia. Abu Lahab juga demikian. Kalau saya lihat Muhammad, akan saya bunuh dia. Padahal ini ponakan tepak Bapak Ibu. Jadi bapaknya Rasulullah, Said Abdullah, itu dengan Abu Jahal, Abu Lahab ini saudara kandung. Tapi ternyata paman-paman ini yang nanti akan berencana membunuh ponakannya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah mendengar ini bukan justru takut, tapi justru ingin mencoba. Apa sungguhan? Mendengar sesumbar mereka berdua ini, Rasulullah datang di sisi Ka'bah, kemudian beliau sholat. Apa yang terjadi? Abu Lahab ada di pinggirnya. Ketika Rasulullah sholat, Abu Lahab sudah siap dengan batu itu. Karena dia tahu Rasulullah akan datang dan akan sholat di dekat Ka'bah. Kalau Muhammad nanti sholat sedang sujud, mau diantem batu supaya mati. Yang terjadi, Abu Lahab nunggu di situ, Rasulullah datang di pinggirnya langsung sholat. Allahu Akbar. Abu Lahab nggak ngelihat apa-apa itu. Sampai Rasulullah itu dalam riwayat mengatakan, mengeraskan bacaannya, Allahu Akbar. Di pinggirnya Abu Lahab. Abu Lahab yang siap dengan batu pakun nggak lengan. Mana Muhammad itu? Setelah itu Abu Lahab pulang. Gimana? Sudah mati Muhammad? Katanya teman-temannya. Belum. Saya tidak ketemu. Lihat di pinggir kamu tadi itu siapa? Enggak, saya tidak ngelihat. Abu Jahal maju. Biar saya membunuh. Dicarinya Abu Jahal mencari Rasulullah yang di dekat Ka'bah itu juga. Begitu sampai di sana, sama yang terjadi. Yang terjadi adalah Abu Jahal tidak melihat Rasulullah sama sekali. Matanya ditutup oleh Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ayat ini juga ibu-ibu sekalian yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau keluar rumah beliau untuk melaksanakan hijrah berdua dengan Abu Bakar. Rumahnya sudah dikepung oleh orang kafir dan tidak akan membiarkan Rasulullah keluar. Ternyata ketika Rasulullah keluar dengan membaca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan seterusnya, beliau ngambil pasir, lalu pasir itu ditaburkan, orang-orang kafir tertidur semua, puluhan orang itu. Sehingga kemudian Rasulullah enak saja keluar dari rumah. Ini juga kemudian yang dibaca oleh para ulama ketika akan menidurkan musuh-musuh mereka dulu. Jadi ketika berjuang melawan penjajah, dibacakan ayat ini, ditaburkan pasir, musuh tidur semua, sehingga enak bunuhnya satu-satu. Sambil hitung situ. Malam tuntiruhum la yu'minun. Cukup ya ibu-ibu, ini jam 16.39, sebentar lagi jam 16.40. Saya usul begini ya, dalam pengajian ini nanti. Kalau tafsirnya sendiri ada nama syahadat wafat lagi. Riwayat kedua mengatakan bahwa ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah kemudian nangis dan mengusap seluruh tubuh Abu Thalib sambil berdoa, ya Allah, mohon bagian tubuh Abu Thalib yang pernah saya sentuh, yang pernah bersentuhan kulit dengan saya ini, selamatkan dari api neraka. Ya kan, akhirnya walaupun masuk neraka kan tak panas akhirnya. Yang lain watu-watan Abu Thalib, nah sip kan. Makanya jadi paman Rasulullah.
Itu dua versi. Ini saja tingkat Rasulullah ya. Orang yang sudah sangat ahli dalam berdakwah dan beliau diutus untuk itu oleh Allah, tidak bisa mengajak Abu Thalib yang sangat dekat dengan beliau. Apalagi kita mau ngajak imam yang seperti itu. Apalagi membetulkan atau negur orang yang tadarus gitu. Ya sudah, santai aja. Yang penting kita ingatkan. Cepet gel itu ya. Ternyata dalam rokaat itu, misalnya sholat maghrib harusnya ada 3 rokaat. Kemudian imam itu merasa yakin bahwa 3 rokaat itu dipenuhi, padahal dia hanya 2 rokaat. Ketika selesai dan sudah makmum tidak ada yang mengingatkan. Cuma ada salah satu makmum, tapi tak ngerti bagaimana mengingatkan imam. Sehingga saya ingat subhanallah tak tahu Pak. Jadi sampai dia itu assalamualaikum Bapak, sampai selesai, sampai keluar dari sholat. Setelah sholat itu baru makmum itu bilang, Pak Imam, itu tadi sampai 2 rakaat. Nah ini apa harus diulang lagi Bapak? Imamnya itu harus mengulang lagi? Apakah cukup bahwa dia 2 rakaat? Kalau sudah seperti itu, makmum harus melanjutkan 1 rakaat. Oh, saya ingat Bapak. Saya tak ingat kan sudah kadang assalamualaikum. Tidak apa-apa. Namanya juga ikut imam. Tak usah ngulangi boleh Bapak? Tidak usah. Langsung dilanjutkan 1 rakaat. Kemungkinan kedua seperti barusan itu, imamnya diingatkan, Ustaz, diburu 2 rakaat. Masa ungguan? Kalau pae kok misalnya. Sampai aja Bapak. Sampai aja. Ya batal. Sore hari ini bermanfaat untuk kita, dan selanjutnya sepertinya lebih bermanfaat kalau ada dialog gitu. Karena saya tidak tahu masalah yang ibu-ibu hadapi dalam keagamaan itu apa, bisa ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, PR. Karena kan pasti ada keterbatasan. Saya kira itu. Ada interaktifnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya